Bayangkan sebuah skenario terburuk yang bisa terjadi pada peradaban manusia modern. Bukan invasi alien, bukan hantaman meteor, melainkan terputusnya satu urat nadi utama yang menghidupi seluruh dunia. Tahun 2026 akan dicatat dalam sejarah sebagai tahun di mana dunia menyadari betapa rapuhnya sistem kehidupan kita. Ini bukan sekedar cerita tentang perang di Timur Tengah. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah selat selebar 34 km bisa menentukan apakah miliaran orang di bumi hari ini bisa makan atau kelaparan. Mari kita bicara fakta. Di antara negara Iran dan Oman ada sebuah jalur air yang disebut Selat Hormuz. Lebar titik tersempitnya cuma 34 km. Untuk ukuran kapal tanker raksasa, jalur ini sangat sempit. Tapi jangan remehkan ukurannya. Setiap harinya, 15 juta barel minyak mentah, 1/4 dari total minyak dunia, lewat di sini. Tidak hanya itu, lebih dari 100 miliar meter kubik gas alam cair atau LNG dunia juga dikirim lewat jalur ini setiap tahun. Belum lagi jutaan barel bensin hingga bahan baku pembuat pupuk dan aluminium. Artinya apa? Jika Selat Hormuz ditutup, jantung mesin dunia berhenti berdetak. Dan sayangnya, itulah tepatnya yang terjadi pada awal tahun 2026. Semuanya meledak pada 28 Februari 2026. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan ini sangat fatal. Pucuk pimpinan tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas. Banyak yang mengira Iran akan membalas dengan mengerahkan kapal perang besar. Tapi kenyataannya lebih menakutkan. Militer Angkatan Laut Iran mungkin hancur, tapi mereka tidak butuh kapal besar untuk membuat kekacauan. Mereka menggunakan taktik perang asimetris, perang gerilya di lautan. Iran memblokade navigasi di Selat Hormuz dengan menebar ancaman rudal dan drone langsung dari bibir pantainya. Mereka menerapkan apa yang disebut kontrol pintar. Kapal-kapal dari negara sekutu mereka seperti Tiongkok dibiarkan lewat, sementara kapal-kapal dari negara yang dianggap musuh diserang tanpa ampun. Hasilnya, kepanikan massal di lautan. Pada pertengahan Maret 2026, 18 kapal sipil diserang. Untuk bertahan hidup, kapal-kapal tanker ini melakukan taktik putus asa. Mereka mengibarkan bendera palsu. Ada yang sengaja menulis semua kru orang Tiongkok di layar radar mereka agar tidak dirudal. Bahkan lebih dari 40 kapal mematikan sistem pelacak otomatis mereka. Mereka berubah menjadi kapal hantu yang berlayar dalam kegelapan tanpa GPS di tengah perairan yang penuh dengan rudal siap tembak. Mungkin Anda berpikir, lalu apa urusannya dengan kita orang biasa? Paling cuma harga bensin naik. Disinilah letak kengerian sebenarnya. Analisis dari institusi global menunjukkan dampak paling mematikan dari krisis Hormuz bukan pada harga bensin, melainkan mekanisme yang disebut efek domino energi kepangan. Begini cara kerjanya. Saat gas alam cair, LNG, tertahan di Selat Hormuz, harga gas dunia meroket tajam. Tahukah Anda, untuk apa gas alam ini selain bahan bakar? Gas alam adalah bahan baku utama untuk membuat amonia, dan amonia adalah bahan dasar pembuat pupuk kimia. Ketika harga gas selangit, pabrik pupuk di seluruh dunia berhenti beroperasi. Ditambah lagi, kawasan Teluk sendiri adalah penyuplai belasan persen kebutuhan pupuk dunia, yang kini terjebak tak bisa keluar selat. Tanpa pupuk, petani tidak bisa menanam gandum, padi, dan jagung. Harga pangan global langsung melonjak. Negara besar seperti Amerika mungkin bisa bertahan karena mereka punya ladang minyak sendiri. Tapi bagi negara-negara berkembang di Asia Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara, ini adalah ancaman kiamat kelaparan. Negara seperti Zambia kehilangan 5,6% kesejahteraan rakyatnya dalam sekejap. Jutaan nyawa dipertaruhkan hanya karena satu jalur air ditutup. Dalam setiap krisis global, selalu ada yang hancur dan ada yang tertawa di atas penderitaan. Siapa korbannya? Negara-negara raksasa Asia seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan adalah korban terbesar. Mengapa? Karena nyaris seluruh minyak mereka berasal dari Timur Tengah. Industri di India lumpuh karena harga bahan baku plastik melonjak 60%. Di Timur Tengah sendiri, negara Kuwait menangis. Mereka sama sekali tidak punya jalur pipa lain. Minyak mereka terjebak dan pendapatan negara mereka anjlok hingga ke dasar jurang. Sementara di Eropa, krisis ini membongkar kebodohan sistemik mereka. Eropa yang sedang sombong ingin beralih ke energi hijau terpaksa menelan ludah sendiri.
Karena gas dari teluk tak bisa datang dan harganya tak masuk akal, pabrik-pabrik di Eropa terpaksa kembali membakar batu bara yang kotor demi bisa bertahan hidup. Kampanye peduli iklim hancur lebur oleh realita perut dan uang. Lalu, siapa yang untung? Negara-negara yang punya pintu belakang. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sudah menyiapkan jaringan pipa raksasa yang memotong daratan dan langsung menuju laut lepas melewati Selat Hormuz. Mereka tetap bisa berjualan minyak dengan tenang. Dan tentu saja Rusia tersenyum lebar. Karena Timur Tengah lumpuh, dunia terpaksa mengemis kembali untuk membeli minyak Rusia, mengabaikan sanksi-sanksi perang yang sebelumnya diterapkan. Apakah dunia diam saja? Tentu tidak. Pada April 2026, diadakan perundingan darurat di Islamabad, Pakistan. Dunia mencoba menengahi Amerika Serikat dan Iran. Amerika menuntut Selat Hormuz dibuka gratis untuk semua negara, mengatasnamakan kebebasan berlayar internasional. Namun Iran membalas dengan argumen hukum yang kuat. Selat Hormuz masuk dalam wilayah perairan kedaulatan mereka. Mereka merasa berhak mengusir atau menagih biaya, layaknya gerbang tol, bagi siapapun yang lewat di halaman depan rumah mereka. Perundingan ini gagal total. Ego terlalu tinggi. Presiden AS langsung memblokade pelabuhan Iran, melumpuhkan 90% ekonomi maritim mereka dalam 36 jam. Iran membalas dengan ancaman meledakkan seluruh pelabuhan di kawasan Teluk. Perang total berada di depan mata. Dan di tengah adu kekuatan manusia ini, alam yang menjadi korban bisu. Kapal-kapal yang hancur menumpahkan jutaan galon minyak. Ekosistem Laut Teluk hancur. Ditambah lagi, karena Selat Hormuz ditutup, kapal-kapal kargo dunia harus memutar jauh mengelilingi benua Afrika. Perjalanan yang jauh ini menghabiskan bahan bakar luar biasa banyak, meningkatkan polusi global hingga 50%. Udara beracun, laut tercemar, daratan kelaparan. Krisis Selat Hormuz 2026 menampar wajah umat manusia dengan kenyataan yang sangat keras. Sistem dunia modern kita dibangun di atas fondasi yang sangat rapuh. Era mencari yang paling murah dan cepat telah mati. Sekarang dunia memasuki era siapa yang paling bisa bertahan. Pabrik-pabrik di seluruh dunia tidak lagi berani menyimpan stok barang sedikit. Mereka menumpuk barang sebanyak mungkin untuk jaga-jaga. Negara-negara sadar bahwa bergantung pada energi dari negara lain bukanlah perdagangan biasa, melainkan ancaman keamanan nasional. Meskipun suatu hari nanti senjata diletakkan dan selat kembali dibuka, rasa takut itu tidak akan pernah hilang. Dunia setelah tahun 2026 harus hidup dengan satu pemahaman baru, bahwa kapan saja, di mana saja, jika satu benang merah ditarik secara paksa, seluruh jubah peradaban umat manusia bisa robek berkeping-keping. Kita tidak lagi bisa tidur nyenyak berpikir dunia akan selalu baik-baik saja. Karena faktanya, kita semua, nasib perut kita bergantung pada urat nadi selebar 34 km di ujung dunia sana.